Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2. Perkenalkan, nama saya Randy Febrianto, lokal 5C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, hakikat kemanusiaan manusia. Yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Saya akan menjelaskan yang pertama, hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual, keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Definisi pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa, sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Pengertian dan hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta mengembangkan anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pengertian dan hakikat pendidikan dalam pendidikan Islam. Pendidikan adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Pendidik dalam pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Dalam Al-Quran ada empat menjadi pendidik. Allah SWT, para nabi, kedua orang tua, dan orang lain. Materi yang kedua adalah hakikat kemanusiaan manusia. Sifat hakikat manusia adalah faktor-faktor yang karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dengan hewan. Wujudnya sifat hakikat manusia yaitu berkat kemampuan menyadari diri ini manusia dapat membedakan antara dirinya dengan makhluk yang lain. Definisi hakikat manusia sangat jelas berbeda dengan hewan. Hal ini dapat dilihat melalui sifat hakikat manusia, yaitu kemampuan menyadari diri, tanggung jawab, dan kemampuan berbahasa. Teori hakikat manusia. Ada 4 teori atau pandangan tentang hakikat manusia, yaitu pandangan psikoanalitik, pandangan humanistik, pandangan Martin, dan pandangan behavioristik. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Keutuhan terjadi antara dimensi keindividuan, kesosialan, dan keberagamaan, antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pengembangan aspek jasmani dan rohani dikatakan utuh jika dirinya menjadi pelayanan secara seimbang. Materi yang terakhir atau yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan berarti pendidikan sebagai sarana yang tepat untuk mendapatkan berbagai wawasan yang didapat dari hasil kajian, penelitian, serta tindakan yang tepat berdasarkan sistematika tertentu sehingga berguna bagi manusia itu sendiri. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Suatu kawasan studi dapat tampil atau menampilkan diri sebagai suatu disiplin ilmu bila dipenuhi setidak-tidaknya 3 syarat, yaitu memiliki objek studi, memiliki sistematika, memiliki metode. Sifat ilmu pendidikan. Sifat ilmu pendidikan adalah praktis, teoritis, dan normatis. Objek ilmu pendidikan adalah anak didik, pendidik, materi, metode, evaluasi,
alat pendidikan, lingkungan, dan dasar pendidikan. Pengembangan pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan secara umum dapat diberikan dua buah model pengembangan yang baru, yaitu top-down model dari bottom untuk model. Top-down model yaitu pengembangan pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan yang ditetapkan kepada bawahan, seperti halnya pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Bottom-up model yaitu model pengembangan yang bersumber dari hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itulah materi dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.